mungkin adik-adik nggak pernah membayangkan bahwa gagang sapu bisa dipakai main. Itu namanya lah inverted pendulum. Ya. Waktu kita kecil tentu nggak tahu itu namanya inverted pendulum, namanya apa saja begitu ya. Tapi ya kemudian kalau adik-adik lihat sekarang di Google search inverted pendulum, itu yang dimaksud adalah itu. Ya, jadi pendulum biasanya kerjanya gantungannya di atas, ayunannya di bawah. Ini dibalik, ayunan apa engselnya di bawah, aninya di atas. Bisa nggak dia berdiri? Selama saya bisa gerak, intinya geraknya adalah depan belakang, kiri kanan dengan serasi, ya, maka dia tidak akan jatuh-jatuh. Misalnya bisa sampai miring gini, lalu dikejar, dia jadi tegak lagi gitu ya. Nah, ya itulah inverted pendulum. Kalau pendulum balistik, saya belum tahu Ila. Atau Ila bisa ceritakan dalam konteks apa Ila menemukannya? Dalam mengukur kecepatan peluru tuh Pak, yang ada 2 balok, terus nyari kecepatan pelurunya tuh Pak. Ada gambarnya di komputer ya, Ila? Ada di buku Haliday Pak. Oke. Di halaman berapa? Saya bisa, kalau Haliday saya bisa keluarkan. Mungkin yang seperti salah satu soal kuis kita ya, soal kuis kita itu ada pendulum, tapi waktu itu dipukul ya, benda tergantung dipukul. Nah ada yang ditembak dengan peluru, lalu pelurunya nancelup di kayunya, lalu mereka berputar. Gitu. Apakah itu yang disebut pendulum balistik? Mungkin. Saya biasanya kita nggak sebut itu pendulum balistik. Oke, bisa disebutkan di halaman berapa atau bab berapa? Mungkin halamannya beda-beda karena Haliday Resnick saya mungkin agak beda versinya. Dan Yang edisi 7 jilid 1 Pak. Yang tentang bab berapa? Bab 9. Center of Mass? Ya. Oke. Apa? Latihan soalnya atau apanya? Di teksnya, di tengah-tengah teks atau di dekat soal-soal di belakang? Di tengah-tengah teks. Di tengah-tengah. Di sini ada bab. Itu judulnya apa di sana? Bab 7 ya? Judulnya apa? Bab 9, pusat massa dan momentum linier. Oke. Butir 9 titik berapa? Yang terdekat dengan itu, babnya bab 9, subbabnya karena 91, center of mass. Lalu ada 9.2, Newton second law. Itu yang keberapa? Kayaknya beda Pak. Tapi nanti Ila kirim di Bapak aja Pak. Oke, enggak. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat, pokok bahasanya betul itu. Apa? Bab yang ke-9 ya. Artinya judul utamanya Center of Mass, betul? Ya. Terus ada Newton second law, betul? Sama nggak? Beda Pak. Di situ 9.2-nya apa? Yang edisi 7. Tolong dibacakan. Di daftar isinya aja, Ila. Uh, 9.1-nya betul, Center of Mass. Iya Pak. Betul ya. 92-nya Newton second law bukan? Atau linear momentum? Yang tumbukan tak elastis dalam satu dimensi. Tumbukan tidak elastis. Coba itu judulnya Collision and Impulse bukan? Itu yang apa? Ila punya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia, oke, nggak apa-apa. Judulnya apa? Judul bagian babnya. Tumbuk apa? Kan biasanya ada subbabnya ya. Kecepatan pusat massa.
kecepatan pusat massa. Oke. Elastic collision in one dimension. Saya udah ketemu itu. Itu bukan? Dekat situ bukan? Iya Pak, yang itu. Oke, saya coba share screen ya. Sudah ketemu ininya. Share screen. Mirip seperti ini. Saya perbesar sedikit ya. Elastic collision in one dimension. Itu kan judulnya, terbacanya? Betul? Iya Pak, betul. Nah, di sebelah mananya adanya kita lihat ya. Mungkin kalau contohnya ada. Massive projectile, moving target, chain reaction of elastic collision. Apa? Itu udah masuk di one dimension atau two dimension yang di ILA? Di one dimension Pak. Sebelum one dimension. Wah, kayaknya nggak ada ya. Iya nggak ada Pak. Apa? Pendulum balistik ya? Iya Pak. Sorry, nggak ada. Ada di sini paling massive projectile ya. Kita lihat ini. Ada massive target, massive. Oke, yang ada ini cuma equal, kasus khususnya equal mass, lalu massive target, lalu massive projectile. Boleh nanti dikirim ke ini saya ya. Kalau saya pikir ini saya pakai edisi ke-10. Saya pikir kalau nggak terlalu jauh edisinya biasanya ada cuma halaman yang berbeda. Oke, maaf, saya nggak bisa ini kan. Karena kalau ada, tapi pada prinsipnya mungkin pendulum balistik itu adalah ada satu benda tergantung ya seperti ini tergantung. Lalu kalau dia ditembak kecepatan berapa? Kemungkinan ada dua macam. Apakah pelurunya tembus? Ya. Kecepatan berapa? Dapat momentum berapa? Dia perginya berapa jauh begitu ya? Saya tidak tahu apakah itu yang disebut pendulum balistik. Biasanya kita nggak sebut itu, tapi kemungkinan itu. Jadi agak mirip dengan salah satu, saya kira kuis kita ya, sempat ya, atau yang ya kuis yang pakai gerak melingkar itu, kuis atau PPTX untuk saya ngejelasin, yang apa benda digantung ada gerak apa melakukan gerak melingkar. Nah itu biasanya adalah ada tumbukannya di bawah, lalu si bandulnya itu menerima satu energi, lalu berapa jauh atau berapa apakah dia berhasil sampai satu lingkaran penuh atau hanya sampai mana terus turun lagi begitu. Tidak, bubar, gerak melingkarnya bubar begitu ya. Nah biasanya itu yang ditanyakan. Oke, boleh nanti dikirimkan kalau itu dari Halliday Resnick mestinya mungkin masih cukup sesuai. Baik, maaf ya Ila, nggak bisa tunjukkan ininya. Sebenarnya kalau Ila ada bukunya, bisa ditunjukkan di kamera nggak? Saya bisa buat Ila share screen sebenarnya. Mau coba ditunjukkan? Atau nanti dikirim private aja? Nanti dikirim aja ke Bapak. Oke. Baik, kalau gitu siapa lagi yang lain kira-kira mau bertanya? Terutama makasih, dari Pak. Tutor yang kelima. Ya baik, makasih Ila. Ada lagi yang lain? Pak, saya mau bertanya. Ya, Muhammad Ikhlas. Tapi bukan tutorial Pak tentang konsep Bapak yang boleh. Boleh. Yang ini Pak, yang ketika benda bergerak translasi, maka benda itu pengamat mengamati benda itu berotasi, mengalami gerak rotasi. Ada momentum sudut. Iya, momentum sudut itu Pak. Nah yang itu Pak saya masih bingung Pak. Oke. Sebentar, saya coba cek angular momentum di Halliday Resnick ya.
apakah ada quotation? Ya, 11. Oke, saya coba share. Oke, ini adalah yang saya ambil dari Holiday. Ya. Jadi di sini ada satu benda titik masih ya, benda titik bergerak dengan vektor yang merah ini, bergerak dengan V, ya. Sedemikian sehingga kalau M dikali V jadi P. Nah, karena P sama dengan M kali V kita sudah kenal, maka arahnya P itu pasti sama dengan arahnya V. Ya. Arahnya P, momentum, pasti sama dengan arahnya V, vektor kecepatan. Karena P sama dengan M kali V. Itu kita sudah kenal momentum linear. Nah, pertanyaannya, apakah peristiwa seperti ini memiliki momentum sudut? Karena dia cuma bergerak seperti ini, melintas. Nah, jawabnya adalah tidak kalau pengamatnya itu berada di sepanjang lintasan ini. Ya, dengan kata lain, tepat di belakangnya, ditinggalkan oleh benda ini, atau tepat di depannya, siap akan ditabrak oleh benda ini. Nah, tapi kalau pengamatnya ada di titik nol, meskipun geraknya itu gerak lurus, ya, orang yang berdiri di titik nol, adik-adik bayangkan, kalau mau mengikuti partikel ini kan dia harus nengok, betul? Tadi pas di sini matanya pas di depannya, di sini dia harus melirik ke arah kanan, ketika benarnya harus melirik ke arah kiri atau mutarkan lehernya. Nah, itu adalah pertanda bahwa gerak ini, walaupun geraknya adalah GLB atau GLBB, lurus di sepanjang garis kerja vektor yang merah ini, tapi untuk pengamat yang ada di O, dia mengandung momentum sudut dan besarnya sama dengan ini. Ya. Nah, terus terang ini adalah konsep yang mungkin agak banyak terlewatkan. Jadi selama ini setiap kali kita bicara tentang momentum sudut, bayangan kita adalah benda yang berputar, ya, yang mengalami rotasi. Nah, sebenarnya dalam batas-batas tertentu ini juga mirip, ya. Pas dia di depan ini tidak bisa dibedakan gerak benda A di titik ini, apakah dia itu lurus ataukah itu dia melingkar. Ya. Tapi kalau kita lihat sebelumnya dan sesudahnya, kita akan tahu bedanya, apakah dia lurus atau melingkar. Tapi kalau kita meninjau satu titik saja dari titik nol, maka apakah dia itu geraknya lurus dari arah ke ini sesuai arah panah merahnya, atau dia bagian dari gerak melingkar, pas dipotret di titik P itu sama, ya. Karena vektor kecepatannya juga arahnya garis singgung di titik ini, begitu ya, garis singgung di titik A ini. Dan apakah itu vektornya vektor bagian dari gerak melingkar, vektor lurus, vektor translasi, dan bagian dari gerak melingkar, dengan kata lain V sama dengan omega, apakah itu omega dikali R, atau V yang berasal dari GLB kalau gerak lurus. Kalau benda ini dipotret di titik ini, relatif terhadap titik O, tidak ada bedanya. Ya. Jadi, yang perlu mungkin satu konsep yang perlu dikoreksi adalah benda yang bergerak lurus sekalipun, sepanjang lintasannya, misalnya kereta yang bergerak di jalannya sepanjang rel yang lurus ini, kalau pengamatnya ada di luar dari garis tersebut, garis kerja vektor tersebut, maka dia akan melihat adanya momentum linear,
momentum angular atau momentum sudut. Yang kalau momentum linearnya pasti terasa, pasti kehadirannya tidak diragukan. Nah, yang sering kali salah adalah kita pikir tidak ada, ya, itu adalah momentum sudut. Ternyata terhadap titik O yang tidak berada di sepanjang garis kerja, maka dia memiliki momentum sudut. Ya. Oke, kira-kira seperti itu jawabnya, Ikhlas. Jadi rupanya momentum diam-diam, ya, diam-diam, momentum linear dan momentum sudut itu bergantung pada pengamatnya ada di mana. Dan itu seringkali tidak dijelaskan. Saya yakin waktu di SMA tidak dijelaskan pengamatnya ada di mana. Mengingatkan, waktu kita membahas, ada yang bertanya, saya lupa siapa waktu itu, gaya sentripetal dan gaya sentrifugal, itu juga kan sebenarnya salah satu faktor kuncinya adalah pengamat. Ya. Kalau pengamatnya ada di ruang angkasa, di luar sistem bumi dengan bulan atau satelit, maka kita tidak perlu, tidak mengenal, tidak merasakan perlunya konsep sentrifugal, cukup dengan sentripetal. Tapi kalau pengamatnya duduk di bumi, tepat di bawah si satelit itu, maka dia melihat ke atas, ada satu benda, tidak tergantung pada apa-apa, tapi kok nggak jatuh, maka dia kan, oh kalau gitu perlu yang namanya konsep gaya sentrifugal. Tapi orang yang merasakan perlunya gaya sentrifugal harus ada, tidak terpikir gaya sentripetal harus ada. Sebaliknya, orang yang di luar sistem, dia berpikir bahwa sentripetal harus ada, sentrifugal tidak terdefinisikan. Nggak kebayang bahwa itu perlu. Gitu, ya. Baik, jadi faktor pengamat itu penting, dan khusus untuk momentum sudut ini, ternyata bahasannya adalah terhadap titik acuan mana gerak ini berlangsung. Kalau titik acuannya itu di sepanjang garis kerja benda tersebut, kalau itu kereta di atas rel, di sepanjang rel yang lurus, maka pengamatnya ada di situ, di depan atau di belakang, maka tidak perlu ada momentum sudut, hanya ada momentum linear saja, M kali V. Begitu pengamatnya berada di luar garis, jauh ataupun dekat, kalau dia mau mengikuti gerak benda tersebut, dia harus nengok atau ngelirik. Nah, itu pertanda bahwa sekarang, ya, untuk kasus seperti itu, ada momentum sudut. Oke? Begitu ya. Ikhlas mudah-mudahan menolong. Jadi, jangan lupa, momentum sudut itu ada satu faktor di dalamnya, yaitu faktor posisi observer. Posisi pengamatnya di sebelah mana. Jika dan hanya jika posisi pengamatnya itu di sepanjang garis kerja, vektor yang merah dalam gambar ini, maka hanya ada momentum linear dan tidak ada momentum sudut. Untuk pengamat yang berada di sepanjang garis kerja. Di luar garis kerja, ke kiri, ke kanan, atas, bawah, maka gerak ini mengandung momentum linear. Ya, itu penjelasan saya. Mudah-mudahan menolong. Ikhlas dan tidak tambah bingung begitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi titik pengamatan itu penting ya. Sebagai perbandingan ingat yang sentrifugal dan sentripetal. Mungkin terlewat guru-guru SMA ketika kita SMA lupa dijelaskan bahwa faktor momentum sudut itu tergantung pengawasnya ada posisi di mana juga. Oke, ada lagi yang lain? Ada Pak. Ya, Vivina, ya. Ya Pak, izin bertanya Pak, ini mau nanya soal Pak. Boleh di... Soal yang mana ya? Soal UTS tahun kemarin Pak. Oke. Waduh. Kirim di... saya soalnya ada di laptopnya Vivina? Ada Pak. Oke, kalau gitu paling gampang saya izin share aja, saya berikan peluang untuk share aja ya. Jadi baik, tolong di-share, kita lihat dari laptop Anda begitu ya. Baik Pak. Udah, saya udah bisa. Silakan Anda share screen sekarang. Ya, ini, sedang Pak. Loading sekarang. Nggak ada gambarnya?
Belum share sebentar, Pak. Udah ada tulisannya mah kelihatan, cuman Oh. nggak ada gambar. Emang nggak ada gambar ya, Pak? Oh, memang nggak ada gambar. Oke, boleh. Iya, Pak. Tadi udah dong berhasil kalau gitu. Oh iya, Pak. Nah, cuman saya perlu agak besar sedikit. Bisa lebih besar nggak di situ? Ya, oke. Karena mata saya tidak bisa baca kalau segitu. Yep, thank you. Suatu partikel bergerak pada bidang X, Y dengan lintasan yang dinyatakan fungsi Y, X. Nah, Y sebagai fungsi dari X ya. Sama dengan 2X plus 6 dalam kurung kali X minus 3 meter. Ini kalau dibuka kurungnya, jadi ada berapa? 2x kuadrat 4 min suku ya, betul. 18. 2x kuadrat, lalu ada minus 18 belakangnya, ada plus 4x sama, plus Habis, 6x, plus 6x sama minus 6x. Saling meniadakan ya jadi ya. Iya, Pak. Jadi berapa? 2x kuadrat minus 18. Iya, Pak. Oke, ya betul ya. Itu latihan menghitung saja. Apabila komponen X dari kecepatan bernilai tetap, yaitu sekian, maka komponen Y dari percepatan partikel sama dengan sekian. Oke, nah baik. Tadi kita sudah dapatkan 2X kuadrat minus 18. Ya, 2X kuadrat minus 18. Nah, untuk ini mungkin ada baiknya mengingat lagi videonya Pak Agung ya, yang pakai bola badminton itu dilemparkan, itu kan koordinatnya X dan Y ya. Jadi horizontalnya X dan Y, lalu ada rekaman bolanya melintas parabola, dikasih titik-titik lalu diproses begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, adik-adik lihat kalau 2X kuadrat minus 18 itu, apakah itu parabola yang membuka ke atas atau membuka ke bawah? Atas, Pak. Minus 18. Membuka ke atas ya? Berarti dia Iya, ada Pak. titik paling rendahnya gitu ya? Iya, Pak. Ya, titik paling rendahnya. Baik. Nah, jadi yang namanya, ini yang ditanyakan kecepatan. Ya, kecepatan yang kita punya fungsinya adalah Y sebagai fungsi dari X. Nah, kembali ke permasalahan, kalau adik-adik ingat yang videonya Pak Agung, mungkin nanti bisa ditonton lagi. Dia juga bermodalkannya Y sebagai fungsi dari X. Ya. Jadi bola badminton, mungkin terbalik tapi ya, karena bola badminton dia ke atas begitu ya, parabolanya membuka ke bawah. Nah, itu juga fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C begitu, umumnya bentuk umumnya seperti itu, tapi membuka ke bawah ya. Jadi matematiknya seperti itu. Tapi dari sana kan bisa keluar kecepatan, bisa keluar sudut tetanya dan sebagainya. Ya. Baik, sekarang ini apabila komponen X dari kecepatan partikel bernilai tetap, yaitu 0,75 meter per second, maka komponen Y dari percepatan partikel adalah baik. Nah, ingat gerak parabola itu bisa dibagi atas dua gerak. Ya. Yang satu adalah GLB dalam arah sumbu X, gerak lurus beraturan, dan dikombinasikan dengan gerak vertikal ke atas dan turun lagi ke bawah dalam arah sumbu Y. Ya. Kalau onsite gampang sekali. Perlihatkan, saya ambil kapur, saya lempar ke atas begitu ya. Kalau idealnya dia ke atas, nanti balik lagi ke bawah di titik yang sama. Geraknya seperti itu. Tapi kalau saya melakukannya sambil saya berjalan, ya, kelasnya siswa kelas diam sambil berjalan, maka saya tembakan sini, dia akan gerak parabola. Oke, jadi persis seperti rekaman videonya Pak Agung itu. Nah, baik, jadi parabolanya seperti itu. Apabila komponen dari kecepatan partikelnya itu 0,75 per detik, ya, maka komponen Y dari
ingat ini yang ditanya percepatannya. Ya. Percepatannya. Partikel sama dengan sekian. Baik. Cukup. Datanya cukup naik. Sedang X ini. Oke. Baik. Jadi saya kira gini. Kalau kecepatan komponen X dari kecepatan partikel bernilai tetap, itu berarti dalam sumbu horizontal dia GLB, betul, Vivina? Betul, Pak. Betul, ya. Berarti persamaannya adalah apa? Bisa dibuat persamaannya? Yang VT sama dengan S sama V kali T, Pak. X sama dengan? Iya, V kali T. V kali T, dengan catatan V-nya adalah 0,75 ya. X sama dengan 0,75 T. Nah, baik. Jadi Vivina sudah punya Y sebagai fungsi dari X, betul? Ya, Pak. Diketahui tadi ya, 2X kuadrat plus 18. Lalu punya juga X sebagai fungsi dari T. Ya, itu modalnya, bukan? Nah, berdasarkan modal yang ada, yaitu Y sebagai fungsi dari X, dan X sebagai fungsi dari T, bisa atau tidak bisa Vivina mendapatkan fungsi Y sebagai fungsi dari T? Bisa ya, Pak? Bisa. Ya. Jadi, X-nya kan sama dengan Vx. X-nya adalah 0,75 T, bukan? Iya, Pak. Itu adalah X. Ya. Sedangkan Y sebagai fungsi dari X diketahui tadi berapa? 2X kuadrat X kuadrat minus 18. Oke? Iya, Pak. Nah, masukkan saja X-nya itu ke dalam Y, maka Vivina akan punya Y sebagai fungsi dari T, bukan? Oh, iya, Pak. Nah, bentuknya apa? Pangkat 2, pangkat 3, pangkat berapa? Pangkat 2, Pak. Pangkat 2 kan? Iya, Pak. Karena 2X kuadrat, X-nya dimasukin ke sana, tapi suku-sukunya jadi agak banyak ya. Nah, bentuk umum bentuk umum dari Y sebagai fungsi dari T adalah A T kuadrat atau P T kuadrat PQR ya. P T kuadrat ditambah QT ditambah R gitu kan? Atau ABC juga boleh. AT kuadrat ditambah BT ditambah C begitu kan? Bentuknya kan? Iya, Berapapun A, B, C-nya. Nah, nanti kalau ditanya percepatan, tinggal dia dicari turunan keduanya. Oh, iya, Pak. Kalau dia kecepatan, tinggal turunan pertamanya. Begitu. Ya. Karena si Y-nya ini kalau dipaksa jadi fungsi T, kan dia fungsi T pangkat 2, bukan? Iya, Pak. Nah, diturunkan satu kali jadi kecepatan, tapi masih mengandung konstanta. Iya. Ya. Turunkan sekali lagi, tinggal konstantanya saja, bukan? Nah, Iya, itulah Pak. percepatannya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Oke? Iya, Cukup Pak. sederhana ya? Iya, Pak. Jadi, modalnya adalah Y fungsi dari X diketahui, yang hitung-hitung sedikit lah ya. Lalu X fungsi dari T, pertanyaannya sekarang coba disusun Y sebagai fungsi dari T, seperti yang Pak Agung lakukan waktu itu. Tapi sekarang ditanya percepatan, oh gampang, turunkan saja 2 kali. Itulah percepatannya. Oke? Baik, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Syukur Pak. saya bisa jawab. Kalau nggak malu. Terima kasih, Pak. Oke, silakan yang lain lagi ya. Ada lagi yang lain, baik tentang konsep maupun tentang... Oh ya, hari apa? Minggu kemarin atau minggu sebelumnya ya, yang apa? Menggelinding stabil sudah dikumpulkan ya, fisik challenge-nya ya. Minggu lalu ya, bukan minggu kemarin ya. Iya, Pak. Kira-kira apa kata kuncinya? Minggu kemarin ya? Hari Minggu kemarin ya? Iya, Pak. Dikumpulkan. Hari Minggu, Pak. Kata kuncinya apa?
Ada yang mau jawab? Efek giroskopik bukan, Pak? Ya, itu sama dengan efek giroskopik, nama lainnya. Tapi kenapa efek giroskopik itu bisa terjadi? Sebenarnya itu identik. Giroskop itu seperti itu. Ya. Jadi kalau dibilang efek giroskopik tidak salah, tapi ada next question. Next, pertanyaan berikutnya, kenapa giroskop bisa seperti itu? Itu adalah giroskop yang paling sederhana. Kata kuncinya adalah nggak ada yang tebak. Nggak berapa nih? 26 yang hadir. Ya, kata kuncinya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Ya. Jadi kalau dia sedang diam, ya, dia punya momentum sudut nggak? Tidak kan? Jadi dia jatuh, oleng, ya, ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau dia bergerak, ya, selama dia bergerak, begitu, dia punya momentum sudut. Ya. Besarnya kalau nggak ke sono, ke sini, tergantung pakai tangan kanan. Pasti tegak lurus piringan ini, menuju adik-adik atau menuju saya, salah satu. Tidak terlalu penting. Nah, kalau syarat-syarat dipenuhi, ada beberapa syarat, ya, maka hukum kekekalan momentum sudut berlaku. Apa artinya hukum kekekalan momentum sudut berlaku? Artinya adalah kalau dia punya momentum sudut, saya gambarkan dengan panah hitam seperti ini. Nah, berlaku artinya adalah vektor yang hitam ini, baik besarnya maupun arahnya diusahakan tetap. Itu kan kekekalan momentum sudut. Kalau momentum sudut itu kekal, maka momentum sudut pada detik kesekian ditambah 2 detik setelahnya, tambah 3 detik setelahnya, kan harus tetap. Artinya arahnya tetap, panjangnya juga tetap. Nah, selama syarat itu dipenuhi, maka roda ini akan mempertahankan geraknya seperti ini. Karena kalau dia oleng, ya, oleng ke sini misalnya, kan momentum sudutnya berubah. Berubah arah paling tidak. Tadinya horizontal jadi nanjak. Atau dia mau oleng ke sini, horizontal jadi menurun. Nah, hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa dia harus konstan. Tentu ada syarat-syaratnya, ya, adik-adik pelajari sendiri. Nah, jadi kenapa dia lebih stabil? Karena ketika dia berputar, maka ada momentum sudut yang harus dipertahankan. Sehingga ketika dia mau seperti itu, ayo kamu bertahan. Dia cenderung bertahan. Tapi karena ada gesekan, lama-kelamaan momentum sudutnya ini habis, makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek. Kan dia ada tidak idealnya, ada gesekannya. Nah, ketika momentum sudutnya itu sudah nol, maka arahnya nggak lagi berarti. Dia tidak punya sesuatu yang kekal. Jadi selama dia bergerak, selama roda ini berputar, karena pada praktiknya ada gesekan, momentum sudut ini arahnya tetap, tapi besarnya menyusut sedikit demi sedikit karena tidak ideal tadi, karena ada gesekan. Tapi lama-kelamaan habis. Jadi si vektor hitamnya ini arahnya tetap, tapi panjangnya sudah pendek sekali, limit menuju nol. Karena dia tidak lagi punya momentum sudut, katakan seperti itu kan panjangnya nol, vektor momentum sudut adalah vektor yang punya arah dan besar. Arahnya tetap karena dia mempertahankan kekal, tapi panjangnya makin lama ciut begitu karena ada gesekan. Maka lama-kelamaan momentum sudutnya habis juga, bukan arahnya berubah, tapi nah ketika dia tidak ada lagi momentum sudutnya, jatuhlah dia oleng. Ya. Nah itu sebabnya motor, sepeda juga ketika dia rodanya berputar, sepedanya atau motornya bisa tegak. Ya. Tapi ketika dia diam, dia cenderung jatuh. Ya. Oleng ke kiri atau oleng ke kanan, harus kita tahan pakai kaki kita, kaki kiri atau kaki kanan, atau pasang standar, begitu ya. Oke, nah, giroskop itu kerjanya seperti itu juga. Jadi zaman dulu sebelum ada GPS dan sebagainya, orang berlayar itu dengan kompas. Ya. Kompas ditambah dengan giroskop. Jadi ada satu piringan yang berputar seperti ini, ada porosnya seperti ini, lalu porosnya itu dipasang di satu cincin, cincinnya bisa berputar seperti ini, ya. Lalu bawahnya bisa berputar, jadi dia bisa berputar ke arah mana. Nah selama dia berputar, sebelum berangkat dia diputar dulu, maka dia akan berputar seperti ini. Waktu kapalnya belok, dia tetap seperti ini, relatif terhadap start asalnya. Ya. Jadi dengan arah demikian, kapalnya bisa sebelum berangkat diset menuju
nyerong sekian derajat itu dipertahankan. Lalu untuk koordinatnya atau arahnya dibantu juga dengan kompas. Ya. Nah, sekarang ini dengan adanya GPS tentu tidak diperlukan lagi ya giroskop semacam itu, karena dimanapun kita berada dengan handphone biasa saja sudah ketemu kita XY-nya berapa, dihitung lintang bujurnya, lintang timur, bujur timur, bujur barat, lintang utara, lintang selatan begitu ya. Berapa, nah koordinatnya ketemu. Bahkan dengan GPS ketinggiannya juga bisa ya. Jadi lintangnya barat atau timur ketahuan, bujurnya barat atau timur ketahuan, lintangnya utara selatan ketahuan, tingginya pun ketahuan juga ya dengan GPS ya. Tentu jauh lebih mudah. Oke, jadi sebenarnya kata kuncinya kalau mau dijawab asal saja adik-adik, karena berlaku hukum kekekalan momentum sudut, atau mau singkat hukum kekekalan momentum sudut, mau lebih singkat lagi HKMS, udah selesai gitu ya. Ya kalau mau dikasih cerita lebih panjang ya baik gitu. Oke, jadi intinya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Ya, kalau selama dia berputar, momentumnya itu masih ada, walaupun makin lama makin pendek begitu ya, karena ada gesek tidak ideal, ada gesekan dan sebagainya, dia masih coba bertahan. Makin adik-adik mungkin ngalamin naik sepeda ya, kalau cepat pasti dia cenderung tegak. Ya. Nanti kalau jalannya itu menanjak, makin lama makin pelan dia mulai oleng. Ya. Nah kadang-kadang kalau si pengemudi sepedanya ini pinter, dia oleng ke kiri, badannya ke kanan. Begitu. Halangnya kalau dilakukan jalan raya itu bisa ditabrak mobil yang dari belakang ya, karena membingungkan begitu. Oke, jadi itu tentang momentum sudut. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Halo? Ya, Pak. Ya, ada yang mau bertanya? Ridwan mau bertanya? Saya, Pak. Oke. Boleh agak keras suaranya Ridwan kalau mau bertanya? Saya masih penasaran yang masalah basic challenge yang kedua, Pak. Masalah yang mesin cuci itu, Pak. Cara kerja mesin cuci itu, Pak. Oh, oke. Mesin cuci. Ya, baik. Bisa Saudara adik Ridwan sebutkan hukum Newton yang pertama? Hukum Newton yang kedua, pertama, yang ketiga, aksi reaksi ya. Yang pertama apa? Bisa, Ridwan? Atau yang lain bisa bantu? Hukum Sigma F sama Newton yang dengan pertama. 0, Pak. Kenapa? Sigma F sama dengan 0, Kalau sigma F sama dengan 0, maka benda cenderung akan diam. diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. GLB, ya. Gerak lurus beraturan kan? Kecepatan konstan itu GLB kan? Oke. Nah, kalau saya punya air, saya minum dulu ya. Karena saya mau pakai gelasnya, saya harus habiskan isinya. Kalau nggak, ada risiko tumpah, meja saya basah semua ini. Sebentar, sabar. Sudah, tidak ada risiko tumpah karena sudah dikosongkan. Oke. Misalkan ini drum cucian kita ya. Ada mesin cuci yang muternya seperti itu, namanya front loading karena pintunya harus dari depan. Ada mesin cuci yang generasi sebelumnya pintunya dari atas, top loading, ya. Masuknya dari atas. Prinsipnya sama. Ya. Waktu dia nyuci ya dia bolak-balik, muter sini, muter situ, muter sini, muter situ, begitu ada berapa lamanya. Nah, waktu dia mengeringkan pakaian, yang bukanya di atas dia akan berputar cepat seperti ini, ya. Yang pintunya di samping berputar cepat seperti itu. Ya. Tapi ini kan tidak rapat. Ini ada lubang-lubangnya, bukan? Semuanya ada lubang-lubangnya.
Jadi ketika dia berputar, apakah sumbu vertikal ataupun sumbu horizontal, maka yang terjadi adalah semua benda yang ada di dalamnya akan menekan ke pinggir. Kenapa? Seandainya bendanya itu ada di dalam, ada di sini, lalu dia mengambang di udara, dia berputar, maka bendanya akan diam. Tapi kan yang namanya pakaian atau benda-benda lain, kan dia pasti jatuh. Dia jatuh, dia asalnya ada di bawah. Lalu ketika dia diputar, maka dia pasti menekan dindingnya. Kenapa? Karena sangat tergoda kita untuk mengatakan, nah itu ada gaya sentrifugal. Ya. Tapi sudah kita katakan bahwa konsep sentrifugal tidak perlu. Sebenarnya, ya, ketika kalau pakaiannya itu tinggal di dalam, bendanya berputar, dia akan tetap diam, tidak basahnya nggak akan kering, ya. Airnya akan tetap tinggal. Tapi karena pakaian itu nempel ke dinding, entah di bawah, entah di samping, maka dia ikut berputar. Nah, begitu dia berputar, maka ingat di sini ada lubang, ya, maka semua yang ada di dalam, kalau boleh, dia ingin ber-GLB. Kan kalau dilihat dari atas kan gerak melingkar ya. Misalkan mata saya taruh di atas, pakaiannya dipaksa melingkar seperti itu ya. Nah, di setiap titik ada vektor kecepatan, misalkan di titik sini, ada vektor kecepatan ke sana, di titik depan ada vektor kecepatan ke sana, di titik sini ada vektor kecepatan menuju saya, dan seterusnya begitu. Nah, kalau benda itu bebas, tidak terikat, maka dia tentu akan mengikuti hukum Newton yang pertama. Jadi ketika pakaian kita ada di sisi sini, ada lubangnya, dia berputar seperti itu, kan kecepatannya menuju kamera, bukan? Jadi ketika dia berputar, maka si bajunya dan si airnya pengennya ke sono dong. Kan dia bergerak dengan konstan. Malangnya, si bajunya nggak bisa lepas. Karena bajunya kan terjebak di dalam. Kan lubangnya kecil. Bajunya nggak bisa moncor, kainnya. Tapi airnya bisa moncor, kan? Betul nggak? Tetesan airnya kan bisa keluar dari lubang. Seandainya adik-adik punya potongan kecil kain yang bisa nyeplos, dia akan terlontar barengan dengan airnya. Tapi karena baju kita besar, tertahan di dalam, maka bajunya dibawa belok sesuai dengan dinding dalam, bajunya dibawa belok, airnya terlontar lurus ke depan. Waktu di sini, pas di depan sini, vektornya ke arah sana ya, ke arah kiri saya, mungkin berlawanan dengan adik-adik, kanan adik-adik begitu ya. Vektornya ke arah sana, bajunya dan airnya pengen ke arah sana, tapi bajunya nggak bisa keluar, dia dibelok ke arah, di dalam ini kan dia dibawa belok, airnya lurus ke sana. Dimanapun dia berada, airnya selalu lepas dari drum ini sesuai dengan arah garis singgungnya. Bajunya pengennya seperti gitu juga, tapi kagak bisa karena dia tertahan oleh dinding, walaupun dindingnya ada lubang-lubang. Seandainya lubangnya itu kegedean, lalu ada bagian baju yang nyeplos begitu atau benangnya, dia akan sesuai dengan arah airnya itu. Tapi kita tahu normalnya lubangnya cukup kecil sehingga bagian baju manapun, kancing dan sebagainya tidak ada yang nyeplos begitu ya. Maka dia selalu dibawa belok, dimanapun berada dia belok di dalam, dia tidak bisa keluar. Airnya yang bisa keluar, segera setelah keluar dia ber-GLB. Ya mungkin tidak terus ber-GLB ya, karena ada gravitasi ya GLB tapi terus ke bawah begitu ya, parabola sebenarnya. Atau dia nabrak dinding luarnya lagi, lalu ke bawah. Begitu. Nah, lama-kelamaan airnya makin lama makin dikit. Ya, sehingga tidak ada lagi yang keluar. Tapi kalau RPM-nya ditambah, maka nanti airnya ada lagi yang keluar. Karena itu mesin cuci yang modern bisa di-setel RPM-nya. 400, 800, 1200, ada yang sampai 1400. Ya. Dan makin tinggi RPM-nya, makin kering dia. Tapi, ada tapinya. Ya. Kalau adik-adik punya baju yang tipis itu halus begitu,
satin atau seperti kaos atau stocking begitu ya, maka tidak tertutup kemungkinan dia rusak karena ada bagian kain yang saking cepatnya ikut nyeplos keluar. Nah, itu rusak. Jadi kalau saya mencuci juga untuk keluarga begitu ya. Saya batasi RPM saya 800. Sudah cukup kering, tidak kalau dipercu udah nggak keluar airnya, sisanya saya jemur atau saya angin-angin. Walaupun mesin saya bisa sampai 1200, saya tidak mau. Karena pakaiannya jadi tidak awet. Karena ada bagian yang terdesak bersama dengan air itu keluar. Ya, saya lebih cenderung 800 saja, nanti sisanya dikeringkan dengan diangin-angin atau dijemur. Ya. Kira-kira seperti itu. Cukup menjawab? Nah, ada satu, Ridwannya keluar ya? Terlontar dia. Ridwan sempat keluar ya? Iya, Pak. Sudah cukup jelas Ridwan? Apakah berapa lama adik Ridwan terlontar keluar tadi? Masuk sendiri sebentar-sebentar aja, Pak, sampai 1 menit-menitan aja langsung keluar sendiri, Pak. Oke. Iya. Tapi bisa mendengar penjelasan saya tadi? Agak putus-putus. Sebagian, Pak. Oke. Ya, intinya adalah setiap gerak melingkar yang ada lubang itu airnya ingin ber-GLB, pakaiannya juga tapi tidak bisa. Airnya bisa ber-GLB, jadi dia selalu keluar. Keluar lagi ya Ridwan ya? Kasihan sekali. Oh, masih. Keluar lagi dia. Oke. Baik, apakah ada yang lain? Pertanyaannya? Ridwan putus-putus ya. Ridwan posisi ada di mana? Di Tapanuli Utara, Pak, di Medan, Pak. Medan. Oh, kurang baik ya internetnya. Pakai apa ini? IndiHome atau pakai provider handphone? Iya, Pak. Telkomsel, Pak. Telkomsel. Oh, Telkomsel pun nggak ini ya? Karena hujan, Pak. Oh, iya. Oke. Memang cukup besar gangguan hujannya. Oke, jadi prinsipnya adalah hukum ke-1 ya. Semua benda kalau tidak diapa-apain dia ber-GLB dan air itu dia bisa keluar dari lubang jadi dia ber-GLB ya. Nah, ada satu alat di rumah sakit namanya pesawat sentrifugal atau alat centrifuge. Prinsip kerjanya sama ya. Jadi tabung reaksi taruh di dalam lalu dia berputar seperti itu. Nah, tapi tidak bocor keluar ya. Nah, itu dipakai untuk mengendapkan. Jadi kalau saya punya cairan seperti ini, lalu dia digantung pada atasnya. Ketika dia diputar, dia akan seperti itu posisinya. Nyaris horizontal dan airnya tidak tumpah, tapi endapannya akan kumpul di bawah semua. Ya. Pesawat ini namanya centrifuge atau sentrifugal, dan itu sangat mendorong, sangat tempting, sangat menggoda kita untuk percaya bahwa gaya sentrifugal ada. Ya. Sebenarnya yang ada seperti prinsip mesin cuci itu bukan gaya sentrifugal, itu adalah prinsip GLB. Airnya ingin ber-GLB. Kalau yang sentrifugal yang di pesawat di rumah sakit itu partikelnya ingin karena partikelnya itu lebih ringan dari air, dia ingin paling luar, jadi dia mendesak tabung. Ya. Nah, sehingga dia terkumpul di bagian bawah, yang ringan di bagian dalam. Nah, prinsip yang sama kalau adik-adik mengikuti perkembangan radioaktif, bahan radioaktif, ya, untuk membuat bom atom itu diperlukan uranium. Ya. Nah, uranium itu ada isotopnya, ada 235 sama 238. Ya. Saya lupa kalau yang bisa untuk membuat bahan bakar nuklir itu yang satu. Ya. Saya lupa apakah yang 235 atau yang 238. Tapi karena dia selisihnya cuma 3 ekor neutron, 3 buah neutron, maka
cuma 0, sekian gram, 10 pangkat minus 27 gram gitu. Nah, bagaimana caranya supaya dia terpisah yang 235 dengan 238? Maka dipakai pesawat namanya sentrifugal juga. Ya. Yang lebih berat itu di sebelah luar. Jadi nanti gas yang sebelah dalam diambil, itu lebih banyak 235-nya, yang luar lebih banyak 238-nya. Kalau nggak salah 235 yang diperlukan itu. Nah, lalu sentrifugal yang satu, begitu lolos, masuk sentrifugal berikutnya. Nah, kalau adik-adik mengikuti reaktor nuklir Iran, ya, dikatakan dia mencoba membuat senjata nuklir. Nah, Iran mengatakan tidak, saya hanya untuk listrik. Nah, produksi listrik PLTN begitu ya. Nah, yang dilakukan adalah intinya adalah memisahkan uranium 235 dengan 238. Nah, selisih antara keduanya cuma 3 buah neutron. Nah, 1 buah massa neutron itu kurang lebih sama dengan massa proton. Ya. Jadi sekian kali 10 pangkat minus 27 gram. Ya. 27 ya. Gram atau kilogram? Ya, saya lupa. Kecil sekali dan hanya bisa dibedakan kalau RPM-nya tinggi sekali. Ya. Itulah yang disebut pesawat centrifuge. Ya. Lalu ya musuh-musuhnya Iran mencoba menggagalkan itu dengan sentrifugalnya dibuat mutar tidak terkendali dan seterusnya. Oke, baik. Tapi intinya adalah penggunaan sentrifugal. Ya. Baik. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, hari Jumat nanti saya masih bisa ditanyai bahan-bahan kalau ada yang untuk ujian begitu, tapi prioritas saya adalah menyelesaikan bahan, karena kalau tidak selesai bahan tentang minggu ke-9 osilasi, maka kita harus pakai 1 hari minggu depan, jadi agak mundur ke minggu depan untuk bahasan osilasinya. Ya. Elastisitas sudah selesai kemarin, tinggal osilasinya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita selesai. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik, walaupun ini hari merah, libur begitu ya. Selamat merayakan hari raya Maulid ya, Maulid Nabi untuk yang merayakannya. Dan Tuhan memberkati, jaga kondisi baik. Pelihara kesehatan ya, sampai hari Sabtu, jangan sampai adik-adik sakit. Ya. Rugi sekali kalau sakit. Ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa hari Jumat. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sore ya. Selamat sore, Iya, Pak. Pak.